Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tentang statistik, gitu kan? Setelah kemarin belajar tentang statistik parametrik, hari ini kita akan belajar tentang statistik non parametrik. Nah, sebenarnya apa sih statistik non parametrik itu, gitu? Kalau misalkan kita ingat, statistik itu sebenarnya dibagi menjadi deskriptif, induktif, ya kan? Ada dua. Kalau statistik deskriptif ini tujuannya adalah untuk menggambarkan atau untuk mendeskripsikan data atau fakta-fakta tanpa menarik kesimpulan terhadap suatu populasi. Sedangkan untuk statistik induktif atau statistik inferensial ini tujuannya adalah untuk melakukan generalisasi hasil yang diperoleh pada sampel terhadap suatu populasi. Nah, statistik inferensial ini dia dibedakan menjadi dua. Ada namanya statistik parametrik dan ada namanya statistik non parametrik. Nah, yang dulu sudah teman-teman pelajari berkaitan dengan uji pengaruh yang menggunakan regresi itu, terus uji korelasi, ya kan, dan lain sebagainya yang lalu-lalu itu disebut sebagai statistik parametrik. Karena kenapa? Di dalam statistik parametrik itu mensyaratkan persyaratan-persyaratan tertentu seperti data harus terdistribusi normal, ada hubungan linier, homogenitas varian, sampelnya bersifat random, ya kan? Jadi yang kemarin itu ada uji asumsi-asumsi klasik kayak data yang terdistribusi normal, terus menguji homogenitas, ya kan, ada heteroskedastisitas dan lain sebagainya itu. Nah, ketika dalam pengukuran kita mensyaratkan hal-hal tersebut dari datanya, maka statistik yang nanti akan kita gunakan itu disebut sebagai statistik parametrik. Tapi ketika kemudian tidak data yang kita gunakan ini ada yang tidak memenuhi syarat-syarat, misalnya terdistribusi normal gitu, sampelnya nggak random gitu kan, maka statistik yang nanti akan kita gunakan adalah statistik non parametrik. Nah, uji statistik non parametrik ini adalah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Ya kan? Kalau kemarin ada asumsi normalitas gitu kan, saya bilang, ayo kalau uji pengaruh sebelum kita melakukan uji hipotesis harus memenuhi uji asumsi klasik. Ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, ya kan? Ada uji-uji tersebut. Nah, ketika teman-teman uji dan ternyata normalitasnya tidak terpenuhi, maka teman-teman nanti bisa melakukan uji dengan menggunakan non parametrik. Oleh karenanya statistik ini juga dikemukakan sebagai statistik bebas sebaran atau distribution free statistik, yaitu teknik statistik yang tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik itu normal atau tidak. Nah, kapan digunakan statistik non parametrik? Metode statistik non parametrik ini digunakan bila salah satu parameter statistik parametrik itu tidak terpenuhi. Kita lanjut. Ini ya, untuk penggunaannya untuk data yang distribusi populasinya tidak diketahui, untuk data yang distribusinya tidak normal, untuk data yang diambil dari sampel yang enggak random, data yang menggunakan skala nominal atau ordinal, dan yang terakhir adalah untuk data yang jumlahnya sedikit atau kurang dari 30. Maka ini nanti menggunakan statistik non parametrik.
Jadi ini aja patokannya. Datanya gimana? Apakah distribusinya diketahui? Kalau iya berarti lanjut ke bawah. Tapi kalau tidak berarti nanti langsung menggunakan statistik non parametrik. Terus ketika iya distribusinya populasinya apakah normal? Ketika iya nanti lanjut ke bawah. Tapi kalau enggak berarti menggunakan statistik non parametrik. Apakah sampelnya ditarik secara random? Jika tidak langsung masuk ke uji non parametrik. Tapi jika iya masuk ke apakah varian kelompoknya sama? Terus apakah pengujiannya menggunakan skala interval? Jadi skala interval itu kayak yang biasa digunakan di dalam kuesioner itu loh, yang iya sangat setuju, sangat tidak setuju gitu-gitu. Nah berarti kalau menggunakan skalanya interval atau rasio, maka dia menggunakan statistik parametrik. Sedangkan ketika dia menggunakan datanya merupakan data nominal atau ordinal, ya berarti nanti penggunaan statistiknya adalah statistik non parametrik. Oke, baik. Kita pahami dulu juga tentang jenis hipotesis. Jadi yang dimaksud dengan hipotesis itu adalah suatu jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kenapa dikatakan sementara? Karena jawabannya ini diberikan baru didasarkan pada teori, ya. Jadi ini hipotesis itu hanya jawaban sementara. Dia belum teruji secara empirik. Nah, hipotesis ini ada 3 jenis. Ada yang deskriptif, ada yang komparatif, ada yang asosiatif gitu. Kalau saya sih menyebutnya biasanya ada yang pengaruh gitu kan, yang variabel X berpengaruh terhadap Y. Ada yang komparatif, ini untuk perbandingan. Ada yang asosiatif, ini hubungan gitu. Nah, di dalam pengujian menggunakan statistik non parametrik, kita juga tetap harus memahami tentang jenis data atau skala pengukuran. Yang mana ini sama, baik itu parametrik maupun non parametrik, kita tetap akan harus mengenal gitu ya, yang namanya 4 skala ini. Skala itu ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan ada skala rasio. Skala nominal itu apa? Skala nominal itu adalah skala data dari hasil pengukuran yang hanya dapat membedakan antar jenis kelompok yang satu dengan yang lain. Contohnya adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu disebut sebagai skala nominal. Agama, 1 gitu misalnya ya dikasih nama Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha. Itu disebut sebagai skala nominal. Ya kan? Dan ini tidak bisa diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Gitu. Itu disebut sebagai skala nominal. Apakah laki-laki lebih baik daripada perempuan? Kan enggak ya. Sama saja. Tapi ini hanya angka 1, angka 2 itu hanya digunakan untuk coding. Boleh nanti 0 sama 1 gitu. Jadi intinya skala nominal itu adalah pengukuran yang hanya dia membedakan antar jenis kelompok. Kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Kelompok dengan agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha gitu. Itu disebut sebagai skala nominal. Sedangkan kalau namanya skala ordinal, ordinal itu berasal dari kata ordo. Ordo itu artinya adalah tingkatan gitu. Kalau kita berbicara tingkatan, berarti di situ ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Ya kan? Ada rentang, ada jaraknya. Yang dimaksud skala ordinal ini contohnya adalah tingkat pendidikan misalnya PT, SLTA, SLTP, SD. Berarti kan ini ada tingkatan pendidikan ya enggak? Perguruan tinggi itu lebih tinggi atau lebih baik gitu lulusannya dibandingkan dengan SLTA misalnya. SD itu lebih baik. Makanya ini mencerminkan sangat baik, baik, buruk, cukup ataupun kurang gitu ketika ini diperbandingkan. Itu disebut sebagai skala interval. Jadi ada tingkatan-tingkatannya.
ekonomi gitu, tingkat yang tinggi, menengah atau rendah. Ini disebut sebagai skala ordinal. Nah, berbeda dengan skala interval. Kalau skala interval ini adalah gejala yang dapat menunjukkan tingkatan maupun kualitasnya. Sedangkan antar tingkatan yang berdekatan tersebut mempunyai jarak yang pasti sama. Itu disebut sebagai skala interval. Kalau di dalam kuesioner itu adalah yang skala Likert-nya. Jadi dari 1 sampai 5 ya kan. Jaraknya sama. 1 ke 2 dari 1 ke 2 ya kan jaraknya sama dengan jarak antara 2 ke 3. 3 ke 4 itu jaraknya sama dengan 4 ke 5 ya kan. Skala Likert itu kan 1 sampai 5. 1 mencerminkan sangat tidak setuju, 5 mencerminkan sangat setuju. Yang mana jarak antara angka 1 dengan angka 2 jika dibandingkan dengan angka 2 ke angka 5 itu sama. Itu disebut sebagai skala interval. Sedangkan kalau skala rasio ini memiliki nilai 0 mutlak yang dapat diperbandingkan dengan skor yang lainnya dengan hukum kumulatif. Contohnya, jarak 0 meter, maka berarti bahwa memang tidak ada jarak sama sekali. Demikian pula ketika kita mengatakan suatu benda ini beratnya 10 kilo gitu, maka memang benar-benar 2 kali lipat dari benda yang beratnya 5 kilo gitu. Atau ketika kita ngomong 15 kilo gitu, berarti yaitu 3 kali lipatnya ketika bendanya adalah 5 kiloan. Itu disebut sebagai skala rasio. Nah, untuk prosedur pengujiannya, kita kemarin sudah belajar ya, untuk parametrik ada teknik-teknik yang digunakan, menggunakan uji pengaruh, berarti kita regresi ya kan, yang SPSS kemarin gitu. Uji korelasi kemarin juga sudah. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang teknik-teknik statistik yang non-parametrik. Jadi di sini ada 6 kasus di dalam teknik statistik non-parametrik. Ada prosedur untuk data sampel tunggal, ada kasus 2 sampel yang berkaitan, kasus 2 sampel independen, kasus K sampel yang berkaitan, dan kasus K dengan sampel independen, dan yang terakhir adalah korelasi atau asosiasi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah prosedur untuk data sampel tunggal. Nah, ini pada bab ini akan dibahas beberapa uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang datanya diambil dari satu sampel gitu, karena ini kan data sampel tunggal. Pengujian ini mengatakan bahwa apakah sampel tertentu itu berasal dari populasi tertentu. Nah, untuk uji satu sampel ini akan sangat berbeda dengan uji 2 sampel dan menguji apakah kedua sampel ini berasal dari populasi yang sama. Uji satu sampel ini sering berfungsi sebagai goodness of fit. Dalam kasus tertentu kita mengambil sampel secara random dari populasi dan kemudian kita menguji hipotesis bahwa sampel yang telah kita ambil berasal dari populasi dengan distribusi tertentu atau karakteristik tertentu. Nah, ujinya ini ada uji binomial, ada uji Z, ada uji Chi kuadrat, ada uji Rantes, dan ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, langsung saja coba nanti kita praktekkan untuk uji yang sampelnya kecil. Sampel itu dikatakan kecil ketika apa? Ketika N-nya itu kurang dari 25 dengan sampel tunggal. Itu nanti kita akan mengujinya menggunakan uji binomial. Tapi kalau datanya besar gitu kan, datanya nominal, untuk sampel di atas 25 kita bisa menggunakan uji Z. Kalau nominal kurang dari 25 kita pakainya binomial. Kalau datanya nominal, ingat ya, nominal itu yang kayak tadi loh, skala nominal. Laki-laki, perempuan, agama, dan lain sebagainya. Terus sampelnya kecil, maka kita menggunakan uji binomial. Tapi kalau sampelnya di atas 25, kita bisa menggunakan uji Z atau uji Chi kuadrat. Sedangkan kalau untuk data yang ordinal bertingkat, kita akan bisa menggunakan Rantes. Gitu. Baik, coba kita praktekkan untuk menguji binomial ya.
Uji non-parametrik binomial. Kita buka dulu SPSS-nya. Sebentar, ini masih loading untuk SPSS-nya. Nah, nanti kita akan menggunakan data binomial. Di sini contohnya adalah suatu observasi dalam membuat metode tali simpul gitu. Ada 18 observasi, kira-kira bagaimana orang itu ketika stres. Ada seorang yang stres. Cara dia ketika dikasih tali simpul gitu ya, disuruh membuat menali tali temali, ada beberapa respon. Ada yang merespon dengan menggunakan tali simpul jenis 1 dan ada yang menggunakan atau merespon dengan tali simpul jenis 2. Nih, saya kasih contoh, kita open dulu. Jangan lupa kalau kita menggunakan SPSS harus selalu menggunakan Excel ya, filenya ini. Oke, binomial. Kita klik OK di sini. Ya. Nah, ini adalah ada dua. Yang pertama adalah kita melakukan observasi terhadap orang yang ketika stres terus dia ngikat tali gitu, diminta untuk mengikat tali. Kira-kira cara dia mengikat tali itu seperti apa gitu. Nah, di sini ternyata kebanyakan orang menggunakan metode ikat yang satu gitu, sedangkan ada dua orang yang mengikat dengan metode cara yang kedua gitu. Nah, dari sini karena ini datanya ada dua ya, observasinya, berarti ini ada hanya dua jenis. Orang yang menggunakan metode tali 1 dan menggunakan metode tali yang kedua. Kalau kayak gini dengan jumlah observasi yang sampelnya kecil cuma 18, maka langkah yang harus kita lakukan adalah klik analyze. Ini ingat ya, diganti datanya nominal. Kita klik analyze. Setelah itu kita pilih submenu non-parametric test ya. Setelah itu kita pilih legasi dialog. Kita pilih binomial. Nah, nanti setelah itu kita masukkan bagian metode saja, karena ini yang mencerminkan skala nominal, sedangkan yang ini hanya amatannya. Orang yang kita amati ada 18, 16 orang menggunakan metode simpul 1, sedangkan yang kedua menggunakan metode simpul yang kedua. Tuh. Nah, setelah ini kita langsung mengeklik ini, semuanya dibiarkan saja, langsung ketik OK ya. Dari sini kemudian kita bisa melihat ada suatu tampilan output SPSS yang menunjukkan bahwa frekuensi yang memilih metode pertama itu ada 16 orang gitu. Sedangkan metode yang memilih cara kedua itu ada 2 orang, sehingga total sampelnya ada 18 orang. Nah, dengan pengujian 0,5 ya sebagai dengan tingkat signifikansi 0,01. Probabilitas signifikansinya ini karena jauh di atas alfa 0,01, jadi dapat disimpulkan bahwa
orang dalam kondisi stres cenderung untuk memilih metode membuat tali simpul yang pertama gitu. Itu ya kalau dilihat dari hasilnya. Itu. Karena kalau kita lihat di sini di grup 1 dengan tes prop berupa 0,5 dengan tingkat signifikansi 0,01. Nah, berarti di sini disimpulkan bahwa orang yang stres itu cenderung menggunakan metode simpul yang satu. Itu kalau menggunakan uji binomial. Sekarang kita coba lagi. Karena kan di sini kalau kita lihat ada uji binomial kalau untuk data sampel kecil. Nah, kalau untuk data sampel yang besar bagaimana cara mengujinya gitu. Coba kita olah. Kalau menggunakan uji yang sampelnya besar di atas 35. Open file new data. New data. Kok nggak mau? Kita buka coba dari sini. Oke, kita buka data. Nah, ini untuk sampel yang besar. Ini saya pakai data yang lain ya. Kalau tadi kan datanya dengan sampel kecil. Nah, data yang sampelnya besar, tadi kan caranya kalau dilihat di sini menggunakan C kuadrat ya, bisa menggunakan C kuadrat. Oke, dari kita masuk ke C kuadrat ketika sampelnya besar. Saya buka nih C square open. Oke. Nah, di sini sampelnya adalah di atas 35 ya, sampelnya sangat banyak. Tapi ingat lagi-lagi, kita itu untuk melihat sedikitnya ini loh, pemenang independennya itu cuma satu gitu istilahnya. Makanya kita tadi kan ini disebut sebagai kasus satu sampel. Dari tadi kan hanya kasus satu sampel. Yang tadi kasusnya satu sampel tapi observasinya sedikit. Ini kasus sampel dengan observasi yang banyak. Kalau observasinya banyak kita menggunakan chi-square. Lagi-lagi cara menganalisisnya, klik analyze, non-parametric, legacy and dialog. Nah, ini pilih yang chi-square. Apa yang kemudian dimasukkan? Pemenang yang dimasukkan karena ya yang kita amati cuman ini aja. Nah, kalau sudah kita tekan OK. Ya. Dari sini kemudian akan kita dapat lihat bahwa hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat dari hasil tes statistiknya di bawah, ini tampilan SPSS menunjukkan nilai observasi maupun nilai ekspektasi dari jumlah pemenang dengan nomor start 1 sampai 8. Ya, ini startnya 1 sampai 8. Nilai chi-square-nya adalah 16,33 dengan degree of freedom 7 dan menunjukkan probabilitas 0,022. Dan nilai ini lebih besar dari 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita tidak dapat menolak H0-nya, begitu.
Nah, H0-nya apa? H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan dalam jumlah pemenang yang diharapkan dengan nomor sesuai dengan nomor start. Itu adalah H0-nya. Tuh, ini untuk menghitung yang menggunakan chi-square. Lalu bagaimana untuk menguji dengan menggunakan Kolmogorov gitu? Kita coba lagi yang terakhir yang menggunakan uji Kolmogorov. Jadi ini kalau nanti kita tinggal pilih gitu. Di dalam Kolmogorov ini kita memiliki data penjualan harian. Sorry, salah. Oke, kita lagi. Kita menggunakan data penjualan. KS kita buka. Kita open. Nah, ini adalah contoh suatu data penjualan dari hari pertama sampai dengan hari ke-25 dan ini adalah penjualannya, hasil penjualannya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data gitu untuk anak-anak marketing, data dari hari pertama dan hari terakhir dengan data penjualan sebagai berikut. Nanti kalau misalkan datanya ini sampelnya terbatas, kita bisa menggunakan ini, analisis ini. Kita klik analyze, non parametrik, terus kita legacy dialog, kita pilih yang ini, one sample KS, karena sampelnya cuma satu kan, hari sama penjualan saja. Maka ini kita masukkan, terus kita tinggal klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari tampilan output PSS ini menunjukkan N-nya 25, berarti jumlah sampel yang diobservasi ada 25, dengan min-nya rata-rata penjualannya adalah 200,84, standar deviasi 29,280, nilai absolut D-nya adalah ini statistiknya 0,140 dan probabilitasnya jauh di atas 0,05 ya. Ini jauh di atas 0,05. Berarti dapat disimpulkan kita tidak dapat menolak H0 yang menyatakan bahwa penjualan harian ini memiliki distribusi normal. Kan hipotesis nolnya gitu ya, penjualan hariannya terdistribusi normal, tapi ternyata kalau berdasarkan signifikansinya dia jauh di atas 0,05 gitu. Ini untuk yang pengujian dengan kasus satu sampel saja dalam uji non parametrik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.